Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja ya Bunda, sebelum saya menyampaikan kegiatan kurikulum di masa pandemi, saya perkenalkan diri dulu nggih, nama saya Nafi Lisanil Fasih, biasa dipanggil Ustadzah Nafi. Innalillahi, sekali lagi innalillahi karena tahun ini diamanai sebagai wakil kurikulum. Langsung saja eh, ke program kerja kurikulum nggih, tapi sebelumnya saya menyampaikan dulu kebijakan pemerintah tentang kegiatan pembelajaran di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Jadi berdasarkan kebijakan pemerintah, ini ada 4 kementerian yang terkait nggih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini adalah prioritasnya adalah kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Jadi yang utama adalah kesehatan orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Kebijakan yang diambil Ayah Bunda adalah tetap kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada bulan Juli 2020. Kemudian yang penting adalah di poin yang kedua bahwa daerah dengan zona merah dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sampai kemarin malam saya melihat kondisi pandemi di Kabupaten Jombang ya, sudah ada sekitar 339 pasien positif COVID. Jadi Jombang masih termasuk zona merah. Jadi untuk kegiatan pembelajaran 1 semester ke depan akan dilaksanakan secara daring atau online. Itu enggak ya Bunda? Jadi berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat, kemudian keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, bahwa kegiatan pembelajaran untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian berikutnya saya sampaikan kegiatan pembelajaran di SMP IT Arul Jati Jombang akan dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. 1 minggu ini akan digunakan untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi untuk kegiatan akademis akan dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 20 Juli 2020. Karena ini adalah situasi yang meskipun new normal tapi tidak normal nggih, karena ini di masa pandemi, maka perlu saya sampaikan bahwa target materi yang akan disampaikan ke Ananda adalah 30% dari materi dalam setahun atau 60% materi dalam 1 semester. Misalnya kalau di bahasa Inggris ada 5 materi dalam 1 semester, maka itu akan kami ambil 30%-nya Ayah Bunda. Jadi memang dimudahkan nggih Ananda karena memang situasinya tidak di situasi normal. Oke. Perlu Ayah Bunda ketahui, minggu kemarin kami mengadakan survei yang berkaitan dengan kesiapan pembelajaran daring atau online. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan salah satunya adalah pertanyaan tentang penggunaan akses internet oleh Ananda di rumah pada pukul 7 sampai pukul 11.30. Jadi berdasarkan survei, ada sekitar 162 anak dari sekitar 170-an
siswa yang ada di SMP Darul Jadid, hasil surveinya adalah 85% mengatakan mampu atau bisa mengakses internet di pagi hari mulai pukul 7 sampai 11.30 dan 15% mengatakan tidak bisa mengakses internet. Ini tidak bisanya ini memang macam-macam Ayah Bunda. Jadi ada memang ketersediaan perangkat elektroniknya yang memang beberapa dari siswa-siswi kita memang tidak dipegangi laptop atau HP sendiri oleh orang tua, jadi harus menunggu ayah bundanya setelah selesai kerja kemudian baru bisa menggunakan perangkat ini. Jadi sekitar 85% ini bisa mengakses internet dan 15% tidak bisa dengan kendala yang tadi itu, nggih. Oke. Jadi setelah melihat hasil survei tadi, bismillahirrahmanirrahim, saya umumkan secara resmi bahwa kegiatan akademis atau belajar mengajar Ananda akan dimulai pada tanggal 20 Juli 2020 setiap hari Senin sampai Jumat dan akan mulai pukul 7 sampai 11.30 Ayah Bunda. Ini keputusan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dan hasil survei tadi. Ada catatannya enggak ya Bunda? Kecuali Ananda yang benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari, maka akan ada kebijakan khusus dari kami. Jadi memang kita sama-sama mudahkan ya Bunda, jadi butuh kerjasamanya antara sekolah dan orang tua. Kemudian yang kedua, penilaian yang akan dilakukan selama masa pandemi semester ganjil ini adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan proyek. Jadi bentuk penilaiannya selain penilaian tulis juga ada penilaian proyek. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pengumuman hasil belajar juga akan dilaksanakan secara online. Itu tadi Ayah Bunda yang berhubungan dengan kurikulum di masa pandemi dari kami. Yang ingin saya sampaikan adalah intinya hari Senin sampai Jumat ini kami sekolah dan Ayah Bunda sama-sama mengawal Ananda. Jadi jangan sampai Ananda ini ketika sekolahnya online ya di rumah ini jadinya melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi kenapa kok kami buat jadwal, nanti di kegiatan kesiswaan ibadah juga ada akan dijelaskan oleh ustadzahnya yang memang menjadi amanahnya di situ nggih. Jadi kalau dari saya kurikulum bahwa jangan sampai Ananda itu ketika pembelajaran online itu tidak sungguh-sungguh, Ayah Bunda. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ustadzah Eli akan sangat membutuhkan banyak bantuan dari orang tua. Ya, karena pembelajarannya 100% dari rumah, ya, secara online atau daring. Insya Allah itu dari saya, dari kurikulum. Selanjutnya akan ada paparan dari bidang kesiswaan oleh Ustadz Hilmi Haris. Silahkan Ustadz Hilmi Haris, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah Bunda, ba'da sholawat wa salam, saya ingin mengenalkan diri saya kepada Ayah Bunda semuanya. Nama saya Hilmi Haris. Tahun ini saya mendapatkan amanah dari sekolahan untuk sebagai waka bidang kesiswaan. Ustadz dan Ustadzah, serta Ayah Bunda sekalian yang dirahmati Allah,
saya ingin menyapa semuanya terlebih dahulu ya. Gimana kabarnya ayah bunda di rumah? Insya Allah baik-baik ya. Insya Allah meskipun kelas 7 angkatan baru ini, angkatan ke-10 ini ya baru, tapi insya Allah saya sudah mengenal beberapa dari wali angkatan ini. Karena ya, yang pertama saya ingin menyapa beberapa, memang ada beberapa teman saya yang kemudian jadi wali di sini begitu. Yang pertama saya ingin menyapa teman saya dulu, teman yang dulu di MTSN itu satu kelas dengan saya, yaitu Bapak Fabian. Dulu MTSN di Denanyar itu satu kelas dengan saya, ada Bapak Fabian. Kemudian ada teman ya juga yang kenal karena dekat rumahnya dengan rumah saya, yaitu Bapak Rozak. Dulu rumahnya di Kauman Utara, tapi sekarang rumahnya ada di dekat Pasar Pon. Juga saya ingin menyapa yang satu ini, ayah bunda. Kenapa? Karena namanya sama dengan saya. Ini nggak dengar Itu ya. Pak Hilmi. Sama-sama, Besar. namanya beliau Pak Hilmi, saya juga Hilmi. Jadi saya kenal karena namanya sama. Jadi mudah untuk mengingat beliau. Ayah bunda yang dirahmati Allah, langsung ya setelah ini kami akan memberikan program kerja kami selama 6 bulan ini, yaitu di masa pandemi ini. Monggo Ustadz yang host untuk menampilkan slide-nya. Nah, monggo dimulai dari yang awal Ustadz. Yang pertama sendiri. Nah, ini ya program kesiswaan. Nah, selanjutnya Ustadz. Nah, ayah bunda sekalian, jadi tugas utama kesiswaan itu yang pertama itu adalah mengawal ketuntasan pembentukan kepribadian siswa. Jadi ketuntasan itu nanti kita akan mengenal 7 SKL dari SMP IT Ariful Jadid ya. Itu nanti yang akan kita kawal. Kemudian yang kedua adalah mengawal proses pendampingan siswa. Ayah bunda, ketika kita sekolah di SMP IT Ariful Jadid, maka ada 2 wali ya. Yang pertama adalah wali yang ada di rumah, dan yang kedua adalah wali kelasnya masing-masing. Dan insya Allah dua-duanya ini kita berharap dengan kesiswaan itu kerjasama untuk saling mengawal seluruhnya terhadap pendampingan siswa. Selanjutnya Ustadz, ini program harian dari kesiswaan. Yang pertama adalah sholat duha. Program hariannya adalah sholat duha. Kenapa kita selama ini sholat duha kita taruh di awal? Karena kita pingin ya, anak-anak ketika memulai pembelajaran itu, kita ingin diawali dengan sesuatu yang baik. Ingin diawali dengan ketaatan kita, ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wujudnya adalah sholat duha. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan baca al-maksurat. Ini sebagai doa kita. Ingin setiap hari itu kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita, yaitu surat Al-Maksurat. Yang ketiga adalah tilawah minimal 1 juz per hari. Jadi targetnya adalah tilawah minimal 1 juz per hari. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, insya Allah itu. Yang keempat adalah puasa sunnah. Kemudian qiyamul lail, kemudian terbiasa infak tiap hari. Minimal 1.000 begitu. Kemudian terbiasa menabung juga setiap hari. Kemudian, nah ini, yang ke-8 salim dengan orang tua. Saya belum menemukan padanan kata untuk salim ya. Kalau salaman itu ya, berarti kesannya tidak salim. Tapi salim itu apa ya? Bahasa Jawa yang kemudian memang bisa mewakili ketundukan sang anak terhadap orang tua. Ini memang program yang salah satu program yang ingin kita canangkan sehingga karakter anak-anak itu bisa taat terhadap orang tua. Yang 9 adalah membantu orang tua, kemudian yang ke-10 adalah mendoakan orang tua.
Itu. Lanjut Ustadz, langsung. Kemudian ada program mingguan. Di kesiswaan itu ada program mingguan, yang pertama adalah baca surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, potong kuku, potong rambut di hari Jumat itu ya, itu sunnah ya, yang memang kita canangkan di program mingguannya kesiswaan. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler. Insya Allah di masa pandemi ini memang akan kita skip ya, akan kita skip untuk ekstrakurikuler. Kemudian, nah, ini program incidental, artinya ini adalah program-program yang terkait dengan kegiatan incidental kita, misalkan hari besar dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu programnya adalah MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Insya Allah ayah bunda, MPLS ini akan kita mulai hari Senin depan ini, tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli. Jadi ini bulan Juli untuk MPLS. Yang bulan Agustus itu ada 3 kegiatan, yaitu penyembelihan hewan kurban. Kemudian penyembelihan hewan kurban, insya Allah program ini program tahunan kita, dan insya Allah kita mengajak panjenengan semua ayah bunda untuk berpartisipasi ya. Kalau kemarin itu kita adakan launching program untuk 1 orang siswa itu urunan sebanyak 30.000, tetap seperti yang kemarin. Kemudian yang ketiga adalah sambut tahun baru Islam. Ini juga masih di bulan Agustus. Kemudian yang keempat, peringatan Hari Kemerdekaan. Kelihatannya masih juga di bulan Agustus, karena Hari Kemerdekaan kita masih tetap 17 Agustus ya. Insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, peringatan Maulid Nabi. Insya Allah kita peringati pada bulan Oktober. Kemudian yang keenam, peringatan Hari Pahlawan, yaitu bulan November. Dan kemudian yang ketujuh, insya Allah bulan Desember ini, setelah UAS ya, setelah PAS ya, istilahnya membuat kita ya, yang tua-tua itu bingung ya, karena kita melalui banyak hal, mulai dari apa dulu, semesteran, kemudian apa ya gitu, kemudian UAS, kemudian ini PAS ya, itu. Tidak perlu bingung, memang kita jalani saja seperti apa yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah. Lanjut Ustadz. Kemudian program adab, ini sebenarnya adalah program dari koordinator BPI dan adab ya. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan, ini setiap bulan kita akan mengadakan daring, apa ya? Apa istilahnya? Kajian online terkait dengan adab, karena kita ingin adab itu ada di diri anak-anak sebagai karakter dari anak. Yang pertama adalah adab terhadap orang tua dan guru. Ini menjadi hal yang paling utama memang yang kita utamakan. Kemudian yang kedua adalah adab ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, adab terhadap Al-Qur'an. Kita ya sadar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah undang-undang ya, undang-undang kita kaum muslimin ya, yang memang harus kita wariskan terhadap anak dan cucu kita ya. Terutama kalau kita di sekolah, maka kita wariskan terhadap siswa-siswi kita, yaitu adab terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian anak kita, siswa kita hafal 30 juz Al-Qur'an tapi tidak tahu adab terhadap Al-Qur'an. Itu memang penting kita ajarkan. Kemudian yang keempat, adab terhadap saudara dan teman. Ini juga menjadi penting ya. Bagaimana kita berteman dengan teman seperti apa. Memang ini nanti kita di bulan Oktober insya Allah, adab terhadap saudara dan teman ini ada semacam seminar ya terhadap adab terhadap saudara dan teman. Kemudian yang kelima, adab saat keluar rumah atau safar. Ayah bunda, ini salah satu evaluasi terbesar kita ya barangkali terhadap adab saat keluar rumah. Gitu ya.
Ketika kita mungkin di sekolahan baik, mungkin di rumah baik, tapi ketika di luar gitu, saat kemudian bertemu dengan teman-teman ya, yang barangkali tidak sama ya, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga saat di luar rumah itu menjadi terwarnai oleh yang lain. Sehingga, kata-katanya pun gitu kadang-kadang juga tidak mencerminkan, bahwa siswa kita itu berasal dari, sekolah Islam, gitu. Yang keenam, yaitu adab bermedsos. Itu juga nanti akan kita salah satu yang harus, kita kawal di situ, adab bermedsos. Kenapa? Karena, sekarang adalah zamannya ya, zamannya untuk daring itu zamannya sekarang memang. Bermedsos itu adalah keniscayaan yang barangkali tidak bisa kita cegah untuk mereka bermedsos. Meskipun kita batasi gitu, tapi, pasti mereka tetap akan melakukan ini. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah, bagaimana membatasi mereka dengan adab-adab yang sesuai dengan Islam. Barangkali itu, insya Allah itu ya Ustaz ya, sedikit dari kesiswaan. Barangkali itu, sekian dari saya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat itu karena insya Allah nanti akan kita balas ketika, di ruang WA, ya di ruang WA, itu. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Ustadz Ustadzah. Alhamdulillah, saya perkenalan dulu. Nama saya Imam Munadzirin, biasa dipanggil Ustadz Imam. Alhamdulillah, tahun ini diberikan amanah sebagai koordinator Al-Quran. Baik, berikut kami akan sedikit menyampaikan beberapa target yang ingin kami capai untuk program Al-Quran di SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Nah, pertama, kami membagi kelas menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tahfidz. Yang kedua, kelompok tartil. Dan yang ketiga, kelompok tahsin. Mengenai target, berikut kami jelaskan. Yang pertama, tahfidz. Tahfidz di sini target kami setiap harinya anak menambah hafalan 1 halaman. Kemudian untuk kelas tartil setiap harinya menambah setengah halaman. Kenapa hanya setengah? Karena kami ingin Ananda lebih fokus untuk melancarkan bacaan. Jika nantinya bacaannya sudah lancar dan baik, akan ada evaluasi yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kemudian kelas tahsin. Tahsin untuk hafalannya di sini menyesuaikan dengan kemampuan Ananda, karena di kelas tahsin ini Ananda lebih difokuskan untuk memperbaiki bacaannya terlebih dahulu. Kemudian target selanjutnya, target murojaah untuk program tahfidz, kami targetkan setiap harinya bisa murojaah minimal 2 halaman. Untuk maksimalnya
kami tidak membatasi. Insya Allah kami akan selalu siap. Ananda mau merojaah seperempat juz, setengah juz, 1 juz, semaksimal mungkin. Kami sangat menekankan di merojaahnya. Apalagi yang di kelas tahfidz dengan jumlah hafalan yang cukup banyak. Kemudian kelas tartil. Kelas tartil minimal kami harapkan Ananda bisa merojaah 1 halaman. Dan sama seperti kelas tahfidz, untuk maksimalnya kami tidak membatasi. Insya Allah kami siap untuk menerima merojaah hafalan dari Ananda. Untuk tahsin, kembali lagi kami sampaikan, kami fokuskan untuk memperbaiki bacaan Ananda dulu. Kami mengharapkan Ananda lebih banyak di merojaah. Maksud kami di tilawah. Selanjutnya, untuk target tilawah, untuk kelas tahfidz, kami targetkan setiap harinya Ananda bisa tilawah minimal 1 juz. Di sini yang tertulis di sini minimal, bukan maksimal. Jadi minimal bisa tilawah setiap harinya 1 juz. Kelas tartil juga sama, minimal 1 juz. Untuk kelas tahsin diupayakan bisa minimal setengah juz atau kalau bisa lebih, untuk bisa mengejar teman-temannya yang sudah berada di kelas tartil dan tahfidz. Nah, untuk teknis pembelajarannya, insya Allah nanti akan kami bagi menjadi 2 shift. Jadi setiap kelompok insya Allah nanti berjumlah sekitar antara 8 sampai 10 anak, itu akan kami bagi menjadi 2 shift. Jadi untuk contohnya untuk hari Senin itu shift yang pertama. Kemudian untuk yang shift kedua itu di hari Selasa. Jadi seling-seling bergantian. Tujuannya kami mengharapkan anak-anak lebih banyak waktu untuk mempersiapkan hafalannya untuk yang di tahfidz dan di tartil. Kemudian untuk yang di tahsin, harapan kami anak-anak lebih banyak di praktek nantinya, di praktikum. Di praktek membaca. Jadi insya Allah nanti kami akan lebih banyak memberikan penugasan. Lebih banyak di penugasan daripada di teori. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili tim Al-Quran SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 7 yang kami hormati, perkenalkan dulu, nama saya Sutikno, domisili Mengantu, Mojokerto, Jombang, dan pada tahun ini kajibah atau kebagian sebagai penjaga ibadah anak-anak. Ibadah anak-anak ini adalah menjadi ruh bagi sekolahan kami, karena ibadah adalah satu-satunya amalan yang nanti akan dihisab di akhirat nanti, yaitu ibadah yang paling utama, yaitu sholat anak-anak. Oleh karena itu kami mohon kesungguhan dari semua pihak, baik sekolah, anak-anak maupun orang tua, untuk mensukseskan program kami, sehingga anak-anak benar-benar menjalankan ibadahnya dengan benar, dengan baik dan istiqomah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang dihormati Allah, program kami untuk menuju pada sholat yang sempurna adalah dimulai dari rangkaiannya. Yang pertama adalah dimulai dengan wudhu anak-anak
Setelah itu bacaan sholat dan gerakan sholat. Yang dalam kebiasaan kami ketika offline dulu adalah selalu kami jaga ketika sholat zuhur, sholat asar, kita jaga kegiatan anak-anak ketika sholat. Dan kita evaluasi di akhir pembelajaran, yaitu menjelang pulang, kita evaluasi satu persatu kegiatan sholat anak-anak. Akan tetapi pada kesempatan ini karena kita diharuskan untuk daring, maka kami mencoba untuk memberikan program yang lumayan berat karena harus membutuhkan kerjasama antara semua pihak. Yang pertama, program kami adalah adzan ketika setiap pembelajaran. Jadi nanti kami mohon kepada anak-anak setiap hari melakukan adzan sebelum pembelajaran yang terjadwal dimulai. Kalau nanti teknisnya akan kita sampaikan dalam channel yang lainnya. Jadi nanti ketika program adzan ini berjalan, setiap anak kebagian untuk melaksanakan adzan dan iqomah sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu nanti insya Allah jam 8 atau sebelum jam 8, anak-anak harus melakukan adzan dan diupload. Nanti di sore kita evaluasi setiap anak-anak yang melakukan adzan. Selanjutnya setelah adzan nanti selesai semua kebagian adzan diulangi kembali hingga akhir semester ini. Selanjutnya selain adzan adalah wudhu. Kami harapkan nanti anak-anak dengan didamping oleh Bapak Ibu yang dihormati Allah, nanti Bapak Ibu kami mohon meluangkan sedikit waktunya untuk merekam anak-anak melakukan wudhu yang sempurna. Setelah itu diupload dan kita diskusikan bersama anak tersebut. Setiap hari kebagian satu persatu anak-anak. Insya Allah dengan kita continue memperbaiki perilaku anak-anak wudhu dengan yang sempurna, insya Allah menjadikan sholatnya nanti yang sempurna. Begitu, nanti kita lanjut dengan channel yang lainnya tentang bentuk-bentuk wudhu atau model-model pembelajaran wudhu yang sempurna. Setelah itu anak-anak melakukan, kita diskusikan. Kita perbaiki terus setiap hari seperti itu. Selanjutnya adalah setelah wudhu nanti dianggap sempurna atau mendekati sempurna, kita lakukan sholat anak-anak. Sekali lagi bantuan pada orang tua untuk merekam gerakan anak-anak dalam sholat. Nanti setelah direkam, diupload, kita diskusikan. Insya Allah seperti itu program kami, yaitu intinya adalah pembelajaran, anak-anak melakukan, kita benahi, kita evaluasi, dilakukan kembali, kita benahi, terus seperti itu sehingga sampai pada kesempurnaan anak-anak melakukan wudhu, sholat, dan yang lain-lainnya. Kiranya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program kami ibadah, semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah, diberi kekuatan untuk selalu menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Tujuan kita hanyalah ibadah pada Allah. Penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah pada Allah. Maka dari itu kami mohon semuanya memberikan porsi yang lebih untuk ibadah ini. Insya Allah kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah kita rencanakan. Akhirnya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menjalankan semua yang kita rencanakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.